keempat kita, ini dia Mihamar. Sanhok. Enggak lah, gue Enggak. inget. Lu cek barusan formatnya. Enggak, gue nggak pernah ngecek. Gue tuh cek. selalu inget apa yang di briefing kalau diucapkan berulang-ulang. Berulang-ulang ya. Kalau cuma Berulang-ulang. sekali baru lupa. Kalau cuma sekali baru gue lupa. Tapi terima kasih loh buat teman-teman yang bergabung, bahkan nggak pergi ketika kita lagi break atau ada analisa dari Om Wawa. Betul. Malah jatuhnya nggak ada break sama sekali loh ini. Nggak ada break. Karena balik lagi ya kan kita kan pengen show-nya berjalan dengan mulus juga ya Pas ya. Betul. Tanpa ada teman-teman yang merasa kayak aduh gue pengen banget nonton buru-buru gitu. Jadi kita bakal langsung cepat berjalan dengan tempo yang cepat ya. Nggak cuma permainan tim yang tempo cepat. Show-nya juga tempo cepat. Yes, agak sedikit. Tapi lu ngerasa gak sih kayak mungkin karena match-nya diperbanyak, jadi banyak tim yang agak santai di awal-awal. Atau emang gameplay mereka yang menurun? Nggak tahu ya. Gue lihat dari kan kita jarang nih grand final dengan jumlah game segini banyak. Betul. Gue jadi merasa tim-tim tuh mungkin ya menganggap gue buang 1-2 game mah nggak apa-apa. Karena biasanya grand final kan cuma 2 hari. Yap. 12 game atau enggak mentok-mentok 3 hari 15 game gitu kan. Jadi tim tuh takut, dia ngebuang 1 game, takut nggak bisa ngejar. Tapi menurut lo dengan 24 match di grand final itu kebanyakan gak sih bro? Too much menurut gue. Too Menurut much gue ya? idealnya tuh maksimal ya. Itu mungkin 14, 15, 16. 14, 15, 16 ya itu. Itu menurut gue udah cukup banget. Sebelumnya kan 3 hari. Sebelumnya 18 sebelumnya ya? 18 ya. Sebelumnya 18. Itu mentok-mentok sih, itu limiti banget sih menurut gua. Karena kalau gamenya kebanyakan pasti kayak gini, orang Betul. mainnya santai. Orang mainnya kayak ngedrop game nggak apa-apa. Ini Game- malah bisa at the end-nya nanti bisa sampai 1000-an loh poinnya. Hmm, Bisa 24 match. bisa kayaknya. Bisa sampai 1000-an. Kayaknya nggak deh 24 Pas, nggak match. deh, nggak. Nggak kalau chicken. Nggak nyampe Pas. Masa sih? Lu setiap kali chicken 30 poinnya ya Pas, 24 game itu 600 Oke, poinan. gope berarti. Gope lebih. Gope lebih Gope bisa, lebih. sangat bisa. Mungkin nanti ya di akhir turnamen BTR tuh gopean lah. 500 kita sekian atau enggak 480 470-an lah. Oke, let's see lah ya. Kalau nggak ada tusun-tusun lagi dan BTR bisa stabil kayak gini terus, setidaknya setiap match dia bisa bawa 15 poin mungkin. Ya 15 kali 24 itu kurang lebih 300 menuju 400 lah. Ya, Itu kalau lumayan. dia stabil 15. Kalau dia memiliki beberapa game yang luar biasa, itu mungkin bisa mencapai 400-an poin lah tim BTR pada Betul. akhir turnamen kali ini. Tergantung lah kita lihat performa mereka kali ini cukup oke juga ya. Cukup oke banget, tinggal menjalankan sisa-sisa hari lah. Ini hari Betul. kedua, baru setengah babak juga, masih ada total 2 hari lagi ke depannya. Berarti masih ada 12 match kurang lebih. Besok setelah hari ini ya. Besok dan lusa masih ada total 12 match karena hari ini tinggal 3 match termasuk hari ini, berarti ada 15 match lagi. Betul, 15 match lagi dan itu jumlah yang masih sangat banyak. Biasanya Banyak final. banget, men. Biasanya final tuh 15 game, Pas. Betul. Jadi ini ibaratnya baru mulai nih. Soalnya gua rasa ya. Kemarin bukan gua rasa, gua kira kemarin dengan bertambahnya 1 hari itu tetap 18 match, cuma per harinya jadi lebih ringan kan? Itu Jadi lebih terbagi. menurut gua seru sih. Karena kan jumlah gamenya dikit tapi harinya beda. Jadi ada hari waktu adaptasinya itu banyak. Betul. Jadi perubahan tuh bisa lebih ekstrim dan makin pede. Ketika lu kan malam tidur, lu review, besok makin pede dong. Istirahatnya jadi lebih banyak. Ya betul, tapi justru nambah game itu lumayan banyak sih dan menurut gua Betul. untuk grand final gitu jadinya agak apa ya? Terlalu santai tim-timnya. Betul. Kalau misalkan jumlah matchnya nggak terlalu banyak, harinya diperbanyak kan kayak persiapan mereka jadi lebih banyak juga, waktu Betul. istirahat mereka juga jadi lebih banyak. Ya tapi memang inilah keputusan yang terjadi juga. Masih ada 15 match. Kalau ini kita hitung kelar berarti 14 match ya Flo. 14 match betul banget. Tapi baik lagi kita lihat juga kali ini tim-tim cukup panas ya Pas ya. Untungnya, gue bisa bilang untungnya juga dari BTR dan juga Box mendapat saingan dari Ulu, mendapat saingan dari Betul. Mega, dari Eriki Athena. Jadinya nggak cuma one on one sampai habis gitu. Karena kan Betul. cenderung turnamen tuh kalau ketika ada 2 tim yang on fire ya 2 tim itu yang on fire terus kayak di Indo waktu itu Morph sama BTR. Yap, 2 itu terus balapan, yang di bawahnya balapannya sama yang lain gitu kan. betul. Di sini untungnya dari tim Box dan juga BTR ada persaingan-saingan dari tim-tim lain yang Betul. membuat turnamen ini lebih panas lah rasanya. Yap, karena gimana ya? Gue jujur gue pengen banget ngelihat BTR juara, pasti karena gue Indo Pride banget nih, makanya gue pengen banget ngelihat BTR juara. Tapi gue nggak pengen kayak ngelihatnya tuh, oh udah fix nih BTR, enggak. Tapi gue pengen lihat adanya persaingan yang seru, Betul. persaingan yang seru di antara tim-tim yang bertanding di PMWL. Ini sebagai ajang membuktikan juga apakah ada tim-tim dari negara lain yang kemampuannya ini udah mendekat, semakin dekat ke arah BTR. Betul, karena baik lagi Pas ya. BTR menang, pasti gue bangga. Pasti. Tapi gue bakal lebih bangga kalau BTR menang ketika lawan-lawannya keras semua. Betul. Itu bakal bangga banget. Karena gue inget Pas waktu PMC Season 2 yang BTR lagi OP banget tuh. Kita kayak waktu chicken tuh kayak, ya BTR chicken lagi. Betul. Next game ya BTR chicken lagi. Iya, bener banget. Beda waktu di global final yang BTR setengah mati dapat WCD kan. Sekali WCD itu yang pas yang pertama, Heeh. yang dia hari pertama nggak pernah WCD, hari kedua WCD banyak 3. Wah. Kita sampai WCD bener-bener euforia tuh menggila itu kayak Bener. wah kira WCD. Waktu yang di PMCO saya sehari 4 kali ya. Hampir iya 4 kali. Kita udah kayak ya WCD lagi. Kita lihat BTR ya WCD lagi. Ya biasa aja gitu loh karena Betul. udah terlalu apa ya kayak terlalu sering WCD-nya.
Tapi apa ya, di satu sisi gue Seneng. pengen melihat tuh sesuatu yang bener-bener seru gitu loh. Betul. Jadi bener-bener feel-nya kita rasain banget, kejar-kejaran poinnya, terus saling nge-tag satu sama lainnya, saling motong rotasi satu sama lainnya. Bahkan waktu itu sampai ada tim yang turun di kota musuhnya tuh nggak langsung turun, tapi kayak ngambil scrapingannya ngepung. Dikelilingin ya, Dikepung. Yang jujur ya Pas ya, menurut gue turnamen yang paling seru tuh kemarin tuh waktu di semifinal yang Bener. Yudo. Itu bener-bener seru banget. Itu bener-bener semua tim tuh jotos-jotosan nyari poin. BTR sama Yudo gebuk-gebukan nyari poin. RG juga keras banget mainnya. Itu semua tim bener-bener adu jotos dah nyari poin maksimal. Betul, tapi kayaknya sekarang kita bakal langsung balik lagi flow menuju ke arah gamenya. So back to the beat, back to the game. Sudah melihat KOG yang cukup dekat dengan tim IND. Ada beberapa baku tembak juga tadi yang terjadi, namun belum ada knock yang mereka dapatkan. Masih utuh 64 player, belum ada yang knock sama sekali. Hanya sekedar rotasi manja aja, tapi sepertinya dari IND, tim yang cukup barbar, mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah compound dari tim KOG. Trend sudah mulai maju seorang diri. Backup di bagian belakang, bahkan sudah ada flank menuju ke arah sebelah kiri juga. Mengambil bagian yang lebih tinggi, mengambil bagian yang lebih luas untuk memperhatikan dan mengetahui kemanakah KOG bergerak. Iya, kita bakal kayak pergerakan juga dari tim IND pelan-pelan bakal kembali. Trends tampaknya bakal lebih ke follow up teman-teman dia, kecuali dia mungkin bermain lebih agresif ya. Dia kayak pindahin mobil. Oke, dia mau ngepungin compound dari tim KOG nih. Dia mau ngepungin compound dari pergerakan rotasi tim KOG. Betul, dan harusnya beberapa saat sebelum trendsnya berhenti, Boza denger ada suara mobil di balik bukit. Tergantung sih, kalau headsetnya bagus bisa denger tuh. Kita bakal lihat kayak ini pergerakannya Di juga. flank lagi. Oke, bakal putar lagi. Dia mundur. Dia back off. Dia bakal balik teman-teman dia. Tapi Slayer lihat di mapnya, Slayernya udah mulai ngepung. Ada Valdus juga yang sudah mulai turun ke bagian bawah dari kota Los Leones. Dan sepertinya benar adanya terjadi, namun Train secara instan dipulangkan menuju ke arah lobby dengan sangat cepat. KOG langsung regroup lagi untuk menyambut kedatangan dari IND. Ya, kita bakal cari pergerakan juga dari tim KOG. Tampaknya mereka sadar bahwa mereka pengen dipotongnya pun dikepungin. Mereka pindahin mobil mereka. Jangan sampai mobil mereka pecah di Miramar. Di Miramar, mobil itu menjadi aset yang penting banget. Dan perlu dijaga banget. Tapi Trend sih, dengan kehilangan Trend di awal-awal, tim IND perlu berhati-hati. Jangan sampai full fight 4 lawan 3 melawan tim KOG. Jangan hajar-hajaran. Ya, ini replaynya tadi yang tidak tertangkap oleh kamera. Trends bermain di balik traktor, display terjatuh dan langsung dipulangkan begitu saja dengan sangat cepat. Iya. Open field, nggak ada cover sama Secure sekali. kill langsung. Tanpa lama-lama langsung di secure dan diamankan killnya. Dan kita bakal di awal-awal baru satu orang dipulangkan, tapi Box langsung bermain agresif juga. Bakal ngejar ke arah Vexe yang berlari menutup angle shoot. Belum bisa dan akhirnya baru bisa menutup angle shoot setelah berlari cukup lama. Break hampir tumbang. Box ini ya Pas ya, kunci permainan di break. Kalau break tumbang di awal, hasil mereka tuh nggak maksimal. Bentar, gue inget-inget. Kayaknya iya deh. Dua game Pas, mereka break mati di awal. Enggak, yang kemarin sempat Luis bertahan sampai akhir. Ya, Hari pertama. pengecualian. Oh, ada pengecualian Ada ya. pengecualian. Gue gak mau salah sih sebenarnya. Pria selalu benar. Betul. Bukan wanita selalu benar. Gantian capek gue. Gantian. Mulu. Bener, gantian lah. Kita cowok juga pengen bener dong. Masa Iya. salah terus? Tolonglah wanita mengerti gitu loh. Nilai gue kapan naik ya kalau salah mulu? Bener. Pokoknya untuk kedepannya pria selalu benar ya. Iya, enggak. Kita ini argumen. Oke. Dengan sehat. Dengan Siapa sehat. yang main benar? Bukan berdasarkan omongan belaka. Bukan berdasarkan emosi. Oke. Tapi fair. Kalau secara emosi wanita selalu benar. Hah? Kalau secara emosi wanita selalu benar. Dari hati gue juga gitu sih, Bas. Oke. Oh, ini dia lempengan yang biasanya. Oh, bukan lempengan yang biasa diambil sama BTR, tapi BTR bakal perang dengan tim Chels. Sudah mulai menembak dan Atangki pun langsung turun menuju ke bagian yang lebih landai. Kali ini ada MG di bagian bawah, ada Zuxi yang ada di bagian depan. Setup demi setup akan dilakukan. Ultron akan melakukan backup fire, tapi sepertinya ada Zuxi di depan Atangki. Dua pemain Tachibana siap menghadapi Ultron dan juga MG. Oh, lemparan bom mulai dikokang juga oleh seorang Ultron. Lemparan kayaknya bakal miss ke arah BTR, tapi kita bakal dari BTR. Tampaknya mereka sadar bahwa di lower ground ada tim yang sudah mengganggu pergerakan BTR. Langsung dicari, langsung dihajarkah? Masih mencari posisi yang tepat. Tapi Chelsea tampaknya sudah di spray down dan hampir tumbang satu player mereka. Masih bertahan di dalam compound, tapi akan kesulitan melawan BTR yang punya kondisi di open field kali ini. Betul, BTR bakal melakukan setupnya terlebih dahulu. Kali ini ada bagian di sebelah kanan yang sudah mulai diisi oleh Ultron. Awas terkena split. Dua pemain BTR ini benar-benar pede untuk berada di barisan depan. Microbe juga bakal menyusul Ryzen di arah belakang. Masih bersembunyi di balik compound dan masih bisa mengontrol. Ultron sudah mulai ketahuan dan kali ini Linpik bertukar sebelah kiri. MG hampir saja tumbang tapi masih bisa bertutup angle shoot dari arah Bigetron. Mereka berada dalam satu compound yang sama, hanya Ultron yang terpisah. Belum ada gerakan-gerakan push yang akan dilakukan oleh Bigetron karena arah depannya terlalu terbuka. Sabar yang sedang dilakukan sama BTR saat ini. Betul, kesabaran adalah kunci pada kali ini, bukan rebahan ya. Kita bakal pergerakan mereka juga pelan-pelan lagi mencari celah dalam pertahanan lawan. Tapi kita lihat dari BTR tampaknya masih menghold juga di area high groundnya. 3-1 pisah posisi dengan Luxi juga. Tim Charles lagi pusing nih.
BTR bisa nongol dari manapun. Kalau tim Chelsea nongol dari jendela, nggak bisa keluar dari angle-angle berbeda. Betul, BTR 3 pemain mereka nge-stick. Luxi masih menunggu timing juga. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Microboy masih bermain di balik gundukan. Belum ada tembakan commit lagi dari Bigetron. Mengganti scope-nya. Tadi gua nggak denger bunyinya pergantian scope di arah Microboy. Ryzen sudah mulai gemas untuk melakukan split. Tapi ada Rox yang bakal menahan pergerakan dari Bigetron. Granat akan dilempar. Timing yang akan menjadi kuncinya. Masih belum bisa mendapatkan satupun pemain dari Chelsea. Karena mereka berada di arah bangunan yang ada di belakang lagi. Iya, kita pergerakan mereka juga pelan-pelan lagi menyebar. Zuxi untuk keren kali ini ya. Dia misah Luxi bergabung dengan teman-temannya mungkin karena Zuxi lebih pede di close range ya, mungkin. Mungkin. Kita bakal dari mungkin Zuxi, fast dia 3. Iya, jadi dia pede untuk tembakin peluru. Mungkin Kita bakal ya. lihat ya dari tim Luxi fast BTR 2. stick kembali. Dan Zuxi lagi muter jauh deh. Dia mau muter jauh ataupun lagi bersiap soal rotasi karena BTR tengah-tengah. Mereka perlu menyebar, perlu vision yang terbagi dan mereka sekarang di pinggir circle. Tinggal nyayur ke arah bawah, Ulu, kanan Valdus dan juga terobos ke depan Chelsea dan juga box. Betul. Siapa nih yang bakal komit buat berang? Kalau dari BTR sih kayaknya mereka yang bakal nge-push duluan. Dari Chelsea tim yang lebih milih untuk bertahan daripada setup push. Smoke sudah mulai digiring lagi. Ada 3 setup smoke yang dikeluarkan. Granat bertubi-tubi juga masih berusaha dilempar oleh Bigetron dan mendapatkan pemain-pemain dari tim Chelsea. Ada satu flank dari Zuxi. Dia sudah mulai mengambil sisi arah yang lain untuk mendapatkan pemain dari Chelsea. Baginya sudah mulai terdengar dan masih bisa bertutup angle shoot dari arah sebelah kanan. Dia punya lempengan yang cukup baik dan akan segera dibokong pemain dari Chelsea. Iya, kita bakal lihat pergerakan juga pelan-pelan ya dari BTR. Bakal langsung back off, pilih rotasi ketimbang fight ya. Emang itu metanya sih pas ya? Betul. Rotasi. Rotasi karena balik lagi BTR tadi berada di bagian sebelah kanan dari circle dan itu belum seperempat circle, jadi mereka ingin mengamankan tempat yang lebih aman untuk perpindahan circle yang berikutnya. Untung mereka dapat circle karena kan tadi perpindahan dari circle 2 ke circle 3. Iya, itu lumayan mengerikan biasanya pas ya. Tapi Yap. untungnya dari BTR tadi pindah ke arah mereka, cuma mereka mungkin gak mau terlalu pojok banget. Mereka lebih mau center dikit lagi dan KOG bakal dihajar juga. Berapa peluru connect ke arah konsep cuma belum berhasil menemukan seorang konsep. Di lain sisi kita bakal ngintip ke arah tim OR. Orange Rock kali ini berada di high ground, sempat melihat pergerakan tim Yudu tapi kayaknya gak worth it ditembak terlalu jauh ya. Tapi kayaknya worth it gak worth it, tetap Wah. dihajar, malah gue yang salah. Itu worth it banget, ditembakin 4 orang langsung, Bas. Bener, langsung meletup mobilnya. Yudu kehilangan satu pemain mereka, Jumper tadi yang menjadi korban. Dan Scout ingin mendapatkan korban berikutnya namun Fredo jaraknya sudah terlalu jauh. Sementara OR akan langsung menyeberang jalan. Mereka tinggal bergerak 200 meter lagi menuju ke arah zona. Dan Yudu singgah sebentar di arah Pekado. Kita bakal ini pergerakan juga dari semua tim pelan-pelan yang lagi mencari celah-celah dan pertahanan lawan. Tapi kita bakal dari tim Uli, mereka santuy aja, santuy di high ground, nggak mau bergerak terlalu parah juga. Mereka lebih pilih untuk coba nyayur ke arah KOG terlebih dahulu ya. Sempat nembakin mereka di Render open kayaknya field. itu ya. Render kayaknya itu Maunya render. kelihatan itu kayaknya render dari POV-nya Soap. Wah, web meledak juga. 2 player mati secara cepat. Karena mobilnya meledak. Oke. Oke, kita bakal lihat kali ini. Wah, Sarahnya ngeflank. Awas. Naik ke high ground. Awas. Sarah bisa nembak sih. Ini satu mobil berempat loh. Satu mobil berempat dan bakal di-spray dari arah belakang. Dan tidak ada cover sama sekali. Langsung komit menuju ke arah tim OR. Dan berusaha menghindari dan menuju ke arah compound. Iya, kita bakal pergerakan juga pelan-pelan bakal tembakin. Tapi dari OR sudah masuk dalam compound, harusnya nggak bakal terlalu di waste peluru. Dan Sarah kena satu peluru yang panas banget langsung ke badan dia. Kena 1/8 damage nyawa dia ya. Wah, itu banyak banget tadi. Untung nggak kena kepala tapi. Betul lah. Apa tuh? Ulu yang mantengin, dia yang kenok. Ulu kan tadi yang mantengin Iya, KOG. iya. Tapi sekarang kenok. dia yang kenok. Dibalas ternyata ya. Tuh kan, Dua. dua pemain di-push berarti. 3, oh ada trade ternyata. Gue kira 3 pemain langsung kenok dan Ulu pulang ke arah lobby. Oke, dan Ulu pulang ke arah lobby. Ya tadi KOG di bagian bawah ya, di posisi 16 ya. Iya, ini Oke. berarti dari tim Erki punya chance untuk ngebalap Ulu. Bener. Wah, udah ngarep pintu. Ulu di bawah kan? Enggak, Ulu posisi 3 pas. Oh enggak, bukan, sorry. Maksud gue KOG, maaf. Agak bawah, ya paling bawah. Di Oke. awal hari ini paling bawah tadi ya. Itu karena meta mereka gak sih yang ngenok lebih milih ditinggal bukan di end? Iya gitu sih biasa sih, karena Iya. kan beberapa kill point gak masuk gitu kan. Benar. Mereka juga membiarkan orang hidup yang akhirnya datang dari belakang diserbu merekanya. Betul, itu ngerugiin mereka banget Ya sih. kayak mereka perlu move on sih dari meta knock 3 rotasi. Bener. Karena rugi banget. Kalau misalkan dia udah ngumpulin kill yang banyak gitu, tidak terlalu banyak melepas korban yang udah dia kenokin. Dapat kill point Mungkin banyak. dia bisa dapetin poin yang banyak banget mungkin ya. Betul, karena mereka tuh sering banget knockin orang. Bener. Tapi nggak di end gitu. Dan kita bakal dari Gil bakal fokus fight juga kan yang tim RCS. Knockin 1, di end 1 tanpa lama-lama lagi. Tapi kita bakal dari OR kehilangan 1 player mereka. Kita bakal dari RCS juga bakal fight di posisi high ground. Tinggal 2 Sarah dan juga Lufa bertahan melawan tim Yudu. Kita bakal dari direksi juga Fredo bakal maju ke depan. Lufa lempar bom, belum Di-cancel. kena targetnya, di cancel. Oh, Tapi enggak ledak, kena setengah nyawa. Tapi Fredo bakal tertembak oleh tim RCS. Lufa bakal one on one situation. Dan Lufa memenangkan one on one situation dan langsung bakal healing. Dan tadi backup dari Sarah bener-bener on point, perfect timing tadi. Bener dipancing tuh. Tadi Draxnya dipancing buat Kara Lufa tapi ada steal kill. Oke. Oh enggak, tetap diambil. Gua kira tadi steal kill dari OR karena OR di bagian belakang kan. bom. Granat. Boom. Wah gila, hampir Boom, tumbang. shakalaka. Boom, Kenop lagi. shakalaka. Mati dua-duanya ini. Ini mati nih. Eng- Selesai. Oke. Yudu pulang ke arah lobby. Yudu, what happened dengan Yudu kali ini ya? Ya, gua nggak ngerti apa yang sedang terjadi sama Yudu tapi OR baru datang, mobil berasap, And new udah ditungguin sama challenger? RCS. Ini free kill. Ini Kalau free kill ke tembak. arah Jill. Oke, Fix. Tuan one, kita Iya, lihat dia deh. lawan 1.
Kita lihat dari Jill dapat keadaan keadaan. Jill lumayan low. Valdus menyusul kali ini ya. Betul, dan selesai. Oke, OR Jill pun juga pulang. tumbang. OR tumbang. Wah, papan tengahnya naik lagi, Flo. Kaugi udah tumbang, Valdus juga tumbang ya? Betul. Oke. Oke. Kompak ya. Kompak mereka kali ini Kompak ya. banget emang. Dan BTR mengambil bagian TK terlebih dahulu. Mereka bakal menghadapi tim Sinergi. Mobil sudah mulai diledakkan dan lemparan granatnya memberikan damage menuju ke arah Suksi. Suksi terpick oleh Strider. Blind spot yang tidak terdeteksi oleh Bigetron. Bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Strider menambah poin untuk tim Sinergi. Namun Luxi mendapatkan Strider. Threat knock terjadi dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Ada steal kill dari 420 OP. Iya, kita bakal pergerakan tim BTR. Tampaknya menjaga satu TK-nya agak berat untuk mereka. Tapi kita bakal di lain sisi Boza juga tumbangkan. Sarah juga tumbang. Berarti RCS tinggal satu player lagi dan malah tumbang pulang ke arah lobby. Tapi Boza dicuri oleh tim Box nih BTR. Tampaknya penjagaan area mereka agak sulit, agak terlalu luas kali ini ya. Betul, ada Box, terus ada IND, ada Sinergi juga. Mepet banget ini, posisinya BTR agak ke sandwich. Walaupun mereka udah masuk ke dalam circle, tapi ini merepotkan banget buat mereka. Iya, agak berat nih mereka masuk ke circle ya. Tapi kita bakal dari Braga Wah, juga bakal tumbangkan oleh seorang Ryzen kali ini. Tampaknya Braga bakal tumbang juga. Oh, Kagi belum pulang berarti tadi ya? Hampir pulang, tinggal last man standing harusnya KOG. Betul, satu pemain mereka knock dan itu di arah blue zone. Mungkin bakal dibiarkan saja, bleeding out. Namun Chels sepertinya selesai dan Ryzen tidak ingin membiarkan Braganya bleeding, langsung dipulangkan saja. Secure point, karena BTR butuh banget poin kali ini. Mereka bertahan di ujung circle juga. Circle pindah kemana? Kita bakal lihat circle pindah ke Box. atas kali TSM. ini ya, ke TSM. Dan KOG akhirnya pulang juga ke arah lobby. Oh, ini baru kompak. Baru, ya, kompak. Ini baru kompak. Tadi gue kira di awal pulang, ternyata enggak. Benar, ini Berhasil baru. revive semua mereka. Kompaknya dalam segala keadaan cuy. Susah Iya. senang ditanggung bersama. Ada spray tuh. Ke arah T1 enak banget dari arah kompon. Tapi tim Secret nge-push tanpa melakukan pengecekan. Waduh, ini enak banget buat Ziga tembak ke arah Secret. Dan benar saja adanya. ZZP langsung mendapatkan satu dan di steal kill oleh TSM. Enak banget jadi maling tuh. Maling Iya. kill. Kita bakal kayaknya pergerakan juga pelan-pelan. Bakal bermain lebih agresif sebenarnya waktu Nyonjun bakal dari mobilnya bakal tertumbang. Microboy juga bakal tertumbang kali tinggal 2 player yang masih aktif dari tim Bigetron RA. Betul, dan Ryzen sudah memberikan 318 damage dealer. Damage dealernya Ryzen nambah tuh 475, banyak banget. Tapi BTR hanya menyisakan 2 pemain saja. Ada Luxi dan juga Ryzen yang tersisa. Step sudah mulai terdengar. Kali ini Ted masih bermain di arah TK, sementara Ryzen belum keluar dan belum bergerak menuju ke arah zona karena ada press yang dilakukan oleh Sinergi. Mereka sudah mulai bergerak seiringan kali ini antara Luxi dan juga Ryzen. Ted berada di arah broken wall-nya menuju ke arah mobil dari Bigetron. Ted masih bermain TPP terlebih dahulu, tapi Step sudah mulai terdengar. Luxi bakal melakukan push, kali ini melakukan pick tipis. Bermain TPP, sabar. Ada Servi yang bisa membackup. Kali ini Ryzen harus fokus ke arah sebelah kanan dan ada tembakan terlebih dahulu yang langsung dilancarkan. Luxi tumbang, hanya Ryzen yang tersisa. Kali ini Ryzen terkena lemparan granat di bagian dalam di arah broken wall, menyatu dengan alam terlebih dahulu dan sepertinya Luxi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ryzen hanya bisa melakukan proning di arah rumput bagian dalamnya. Ryzen mendengar step lompatan dari seorang Servi, belum mendapatkan informasi manapun, masih menunggu kedatangan dari Ryzen dan Ryzen menunggu. Ryzen menunggu. Ada satu orang yang masih berusaha untuk diselamatkan. Sepertinya Austin sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia bakal bleeding out, dia bakal pulang ke arah lobby. Tapi Ryzen masih bertahan. pemain dari Sinergi masih bisa bertahan dan Ryzen pun masih bisa melakukan healing, namun Servi di pick off oleh IND. Ternyata ada potongan rotasi dari tim IND untuk menahan pergerakan dari Sinergi. Ryzen berada di bagian belakang dan pun tumbang. Sinergi dipulangkan menuju ke arah lobby. Ryzen bertahan hingga top 7. Iya, kita bakal dari Ryzen masih memiliki total 5 first aid kit dan dia bisa maju pelan-pelan, mencari celah. Dan tim IND berapa lama mereka bisa bertahan kali ini ya, melahan gempuran sakitnya blue zone kali ini. Snacks pun pulang ke arah lobby, tinggal 2 player yang bertahan. Ryzen masih memiliki 4 first aid kit lagi. Ryzen lagi bertahan. Box pemain tumbang juga, 1 player masih bertahan juga sisa anggota lainnya. Loki spray down Jonathan dan tumbang. Oh my god, Jonathan. Dari Gila. sisi lain ke pick off sama Pimai. Masih ada body system dan juga backup fire dari arah lain. Ternyata bakal dilempar granat Zigat menuju lemparannya ke arah Pimai, namun tidak memberikan damage yang terlalu besar, bahkan tidak memberikan damage sama sekali. Zigat bermain di arah lempengan dan Pimai berada di arah yang cukup aman. Betul. Box masih bisa saling memberikan cover dan harusnya mereka masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Jonathan tidak bisa bertahan. Saiden mendapatkan kill menuju ke arah Jonathan. Kali ini RRQ cukup dekat dengan tim Mega. 2 tim dengan warna yang hampir sama dan sepertinya Mega terpick off dari blind spot mereka. Iya, kita bakal lihat tim RRQ bakal numpukin bom ke arah bawah ke Mega, di mana Mega tampaknya akan sedikit tertekan oleh lemparan utility dari tim RRQ. RRQ belakang mereka ada lawan, tapi dari tim Mega di belakang mereka ada lawan lagi yang menunggu pergerakan dari tim Mega. Gue penasaran dengan Ryzen jujur aja, apakah dia bisa masuk ke zona karena dia nggak tumbang-tumbang. Betul. Harusnya masuk zona sih dia. Masih 7 nih, masih 7. Kayaknya dia dapetin lootingan lagi di depan deh. Karena kan tadi Sinergi mati kan. Mungkin, itu mungkin juga Bisa ya. diambil tuh first set sisa yang dipunya sama 2 player Sinergi tadi. Iya, dia bisa dapetin first set ataupun dia masuk ke ujung zona. Anda tergantung 2 itu ya. Betul. Karena harusnya 4 first set udah habis sekarang. Udah habis harusnya, kecuali dia dapat lootingan lagi. Oke, Mega masih bisa bertahan. Encore di revive akan bersaing dengan jumlah pemain yang sama antara Mega dan juga RRQ. Lemparan granat bertubi-tubi. Ini kayaknya ngabisin utility deh. Slayernya dapat 1. Bener-bener blind spot lagi dari tim Mega. Iya, sayang banget ya dari tim yang bertahan kali ini belum area tumbang terlalu banyak. Jadi Ryzen nggak bisa nyuri-nyuri poin tambahan. Ryzen apakah kena berapa peluru tembakan dari tim Box juga? Box masih dihajar juga dan break kena. Pemain bintang dari Box kembali tumbang kali ini. Lempar bom kedua ke arah Loki dan Mati. dar.
Knock lagi kali ini, Knock 2 lagi. pemain langsung ditumbangkan. Tinggal 2 pemain box yang bertahan yang berada di high ground. Ryzen nembakkah dia ke bawah? Nembakkah ke bawah kali ini? Belum. Masih nge-hold, Masih nge-hold. sabar. Ryzen Ryzen masih jalan pelan-pelan itu, masih jalan healing. nyari celah tapi Betul. bakal mati oleh Blue Zone. Nice try banget dari Ryzen, bertahan hingga nomor 7 ya. Oke, bakal ada close combat kali ini. Neo bertahan seorang diri dengan AKM-nya. Satu orang masih melakukan revive, dia bakal flank ke arah sebelah kanan. Revive berhasil diamankan, 2 orang muncul dan hilang itu. HBD. 2 orang Pak yang muncul. Apa nggak meninggoy kaget dia tadi? Iya, dan Box Gaming dengan 4 anggota mereka berhasil masuk ke top 4 ya. Ini bakal jadi jumlah poin yang seger bagi tim Box dan mungkin Kejar-kejaran BTR bakal lagi. kebalap lagi ya. BTR cuma dapat 7 poin. Mereka udah dapat 6. Harusnya dengan placement 4 kalau misalkan sampai top tuh bisa ngebalap tuh. Iya, udah pasti ngebalap sih kayaknya deh. Karena sekarang jaraknya cuma ada 8 poin. Iya, kebalap. Sekarang dia butuh, ini udah kebalap. Udah Ini kebalap. Sekarang banget dia mati udah kebalap. Tapi nggak apa-apa. Masih Kenapa? ada 2 match lagi. Betul, masih 2 match lagi. Ini yang bikin seru men. Kejar-kejaran dulu nggak apa-apa. Tapi at the end BTR yang menang. Harus gitu. Amin. Karena semua kan BTR pada waktunya. ya. Biar seru gitu loh. Biar Biar seru. yang nonton greget. Kalau BTR di awal nih ceken. Tengah-tengah turnamen udah menang duluan dia. Udah ketahuan yang menang siapa. Nah, Kalau seru. kejar-kejaran kayak gini kan legit rasanya. Seru rasanya tapi harus di akhir-akhir BTR yang menang. Amin Iya. ya. Sementara Box masih bertahan kali ini. Keempat pemain mereka bergerak secara beriringan. Udah berhasil masuk ke dalam zona juga. Dan mereka mendapatkan lempengan yang bagus. Tergantung dari lemparan circle-nya ke arah mana nih. Ke arah Box atau menuju ke arah tim RRQ. Ternyata lebih milih untuk menuju ke arah tim RRQ. Di sebelah kiri Box masih ada tim IND. Dan hati-hati itu daerah yang sangat open field. Dari arah tim IND menuju ke arah Box Gaming. Iya, kita bakal ada tim Box Gaming juga masih bertahan melawan tim T1 yang berada tepat di sebelah mereka. Box Gaming perlu berusaha lebih keras lagi kalau mereka pengen masuk ke dalam circle, tapi what a nice shot dari Lewis. Gue gak nyangka dia nembak segitu jauhnya dengan M4, kena headshot lurus tadi. Betul, langsung lurus begitu aja. Yeonjun lempar granat. Awas break. Meletup. Untung lemparannya tidak terlalu jauh, jadi Break masih bisa menghindar dan cukup aman di posisinya. 3 setup smoke sudah dikeluarkan dan Slayer Wah, masih kena tersungkur, lagi. namun Yeonjun malah yang terkena efek granat dari Break. Beberapa knock sudah mulai diamankan, bahkan point kill sudah mulai bertambah menuju ke arah Box Gaming. T1, satu pemain mereka pun terpick off. Kali ini Saiden tersungkur begitu saja menuju ke arah tanah. Iya, kita bakal pergerakan dari tim Box juga pelan-pelan bakal maju langsung membersihkan ujung-ujung zona. Kayaknya spray down dan seorang missile hampir menumbangkan Oh, tim smoke. Box, tapi ternyata smoke yang dilempar untuk mengcover posisi seorang missile. Last man standing dari tim T1. Oke, pelan-pelan saja boys. 4 tim masih bertahan. Misil, ada last man standing nih. Bisa ngeratain Box atau tidak? Karena Pimai sedang terkenok. Akan berusaha untuk diselamatkan. Sementara RRQ bakal tetap fokus dengan tim IND terlebih dahulu. Dan Misil mendapatkan 2 pemain dari Box Gaming. Namun dia ditembak dari arah lain. Ditembak oleh RRQ. Ernie memulangkan T1 dan menyelamatkan posisi dari Box Gaming. Dan Curi sepertinya kill. Ernie juga berhasil mendapatkan kill tambahan. Box hanya bertahan dengan 3 pemain mereka. Dan IND pun bertahan dengan 1 pemain yang masih aktif. Karena yang kenok sudah dipulangkan ke lobby. Ini kalau tim RQ Chicken ya, dia memperebutkan top 3 loh. Iya. Kembali top 3 itu bakal seru banget karena Wah, semua tim bakal saingan lagi. nempel-nempelan. Betul. Saingan lagi kayak kali ini. Super Weekend terakhir. Ya, Box Gaming, BTR, RRQ Athena. Bener, itu tim yang sama lagi. Tim yang sama lagi. Loki melihat 420. Wah, Oke, dari hindarin tembak tembakannya. masih bisa dihindarin ternyata. Lemparan bom kita bakal Iyalah. lihat dari seorang Loki Nyari di yang depan. pasti-pasti aja ternyata. Nggak bisa kemana tuh, itu mati Bye-bye, tuh. mati tuh. Bye-bye. Selesai. Top Dia tuh. pas dilempar ya udah kayak, wah GG. Oke. Dar. Gak ada nyampe. healing. Pasrah, gak ada face. Lawannya 3 orang. Betul, tapi ini Chicken udah fix sih. Bye, Fix. Chicken RRQ. Ya. 2 kali Chicken Oke. RRQ hari ini. 2 kali hari ini dia menggila ya. Tadi kan sempat Menggila bahas ya banget. pas ya, gue bilang ini RRQ Athena kayaknya bakal gila sih hari ini. Bener. Bener, dia gila banget. Top 3, ini bakal kembali ke Super Weekend ya. PTR, Box, RRQ Athena. Benar. Tiga Dan tim. ini yang udah kita bahas tadi, tim yang punya mental juara, tim yang akan mampu bersaing untuk memperebutkan kejar-kejaran poinnya dan terbukti banget. Top 3-nya sekarang bisa gue bilang mental juaranya ada. Udah harus diperbaikin karena mereka udah dapat pengalaman di Super Weekend-nya dengan mental yang tidak terlalu bagus, akhirnya poinnya kebalap sama BTR. Itu dia, dan akhirnya dari sekarang ya tim RRQ kembali comeback. Box juga masih bertahan di puncak sebenarnya waktu ini. Betul. Tinggal berapa match berarti hari ini? 2 match lagi ya? 2 match Itu lagi. bakal jadi pertempuran yang sengit sih antara ketiga tim ini. Sunhawk, Jirenggel, 2 match terakhir. Oke, kita bakal berikan waktu kaum Mawah untuk menganalisa game yang keempat tadi di Miramar. Jadi kita bakal kaum Mawah tapi setelah yang satu ini ya.